Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Financial Literacy Corner kalian? Pada hari ini, hari Minggu 4 Januari 2026, edisi perdana Financial Literacy Corner di Radio Kelas 107,1 FM membahas sebuah tema yang sangat mendasar bagi saya, karena saya hubungkan dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu membuat resolusi keuangan tahun 2026. Saya nggak merasa sekalian bahwa banyak sekali orang yang hanya bikin resolusi tetapi tidak tahu bagaimana konsistensi mereka menjalankan resolusi tersebut. Jadi yang ditulis, ataupun kalau ada ditulis sih, gitu, tinggal ditulis aja gitu, jadi tidak ada kelanjutannya. Nah, kali ini saya dengan Kang Ujang membahas tema berhubungan dengan membangun mindset yang kuat ya, untuk menjalankan resolusi keuangan tahun 2020. Nah, kalau secara konsep yang saya analisis sekali gitu, bahwa bicara mindset itu adalah pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental. Jadi ada pola pikir dulu, kedua sikap mental. Kenapa saya perlu membedakan dua hal ini? Karena seringkali orang pola pikir udah benar tapi sikap mentalnya belum gitu ya. Udah tahu cara berhemat tapi dia nggak berhemat. Udah tahu caranya berinvestasi tapi dia nggak berinvestasi. Kenapa? Alasan banyak, takut dan ini segala. Nah, kali ini di awal tahun ini perlu kita memperkuat mindset tentang keuangan kita dulu. Nah, mindset yang saya ambil adalah memiliki mindset orang kaya dalam kelola keuangannya. Kenapa? Dalam resolusi 2026 ini tentu salah satu tujuan kita adalah membuat diri kita mencapai financial freedom. Nah, yang pertama yang saya pahami adalah satu, bagaimana kita memiliki mindset bahwa kita nggak boleh hanya punya satu sumber pendapatan. Pendapatan yang kita lakukan setiap hari itu harus lebih dari satu. Ya, saya sebagai dosen, sebagai karyawan gitu, saya harus bisa mencari sumber pendapatan yang lain. Nah, ini butuh perjuangan. Seperti ada sikap mental juga perlu ada. Kenapa butuh perjuangan? Karena menghilangkan waktu istirahat dan lain. Nah, yang kedua, bagaimana dapat uang lalu sebagian dipakai untuk kebutuhan, sisanya sebagian besar dipakai untuk berinvestasi, membeli aset. Nah, ini pun pola pikir kedua dari orang kaya. Nah, tahun 2006 ya, orientasi kita adalah investasi. Apalagi yang mau investasi, bisa ke properti, bisa ke bisnis kita, ke emas, saham, obligasi, sadana dan lain-lain. Kita harus mulai, jangan sampai tidak gitu ya. Kenapa? Ini bicara sikap mental. Nah, yang ketiga, bagaimana menggolangkan itu investasi. Jadi ketika dapat uang dari hasil investasi, jangan dipakai untuk konsumtif, tapi golangkan, beli lagi aset, diputer-puter gitu. Nah, ini yang saya lihat bagaimana orang kaya itu dia tata kelola. Nah, saya rasa ini perlu juga kita bahkan kebutuhan malah gitu ya. Dan sampai kita punya hasil dari aset kita pakai untuk konsumsi, jangan. Nah, yang keempat itu bagaimana kita mulai menata hutang kita, hutang harus dikelola. Nah, sampai lalu bagaimana kita mau kebutuhan, fokuslah ke kebutuhan bukan keinginan gitu ya, tinggalkan keinginan. Yang selanjutnya adalah begitu juga dana cadangan 10 juta minimal, jangan 0 sampai 12 kali kebutuhan bulanan gitu, lalu berinvestasi. Nah, selanjutnya yang kelima adalah targetnya adalah financial freedom. Nah, ketika ada financial freedom, itulah dia melakukan menikmati hidup. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, 2026 ini perlu kita awali dengan memiliki mindset kaya kelola uang untuk bisa menjalankan resolusi yang kita bikin tahun 2025 kemarin, sehingga pada akhirnya di tahun 2026 nanti kita sudah memiliki tata kelola keuangan yang lebih bagus dan sungguh-sungguh kita mencapai financial freedom. Jadi sahabat-sahabat, bahasa saya dengan yang tadi semoga bermanfaat. Yang pasti kita selalu berusaha untuk mencapai financial freedom. Financial literacy for financial freedom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.